Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Apa kabar? Rasanya sudah lama saya tidak berjumpa. Padahal baru minggu lalu kita tidak bersama. Puji Tuhan, kita masih bisa berjumpa lagi. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Tema kita hari ini adalah jangan takut, berimanlah. Saudara, banyak kita pasti memahami apa itu kekhawatiran, apa itu pergumulan. Pasti semua kita memahaminya. Kekhawatiran, pergumulan, kesulitan, penderitaan, karena kesulitan dan segala macam hal bisa terjadi dalam hidup kita, betul? Saudara, kekecewaan umumnya disebabkan oleh karena kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan, kehilangan keamanan, keuangan, kehilangan kendali dari apa yang sedang dikerjakan dan diusahakan, kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan sukacita, kehilangan apapun juga yang berusaha kita pertahankan. Kekecewaan biasanya disebabkan oleh karena kehilangan. Ketika kekecewaan itu berlanjut dan terus-menerus berlanjut, dia akan berkembang menjadi sebuah depresi, tekanan yang membuat kita terus terpuruk. Dan kalau terus depression itu terus dibiarkan, maka akan menyebabkan yang namanya putus asa. Putus asa itulah yang kita kenal dengan istilah hopelessness, ketiadaan pengharapan. Maka kalau kekecewaan terus berlanjut, berkembang menjadi tekanan, depresi, dan terus makin terpuruk, maka ini akan menyebabkan banyak masalah baru dalam kehidupan kita. Baik secara fisik, psikis, emosional, maupun spiritual. Saudara, tidak jarang akhirnya hopelessness berujung kepada suicidal, sikap ingin membunuh diri sendiri. Walaupun nanti dimulai dengan istilah self-pityness, mengasihani diri sendiri. Dalam pasal ini, khususnya dalam pasal 18, di ayat yang ke-46, kita menemukan Elia dikatakan oleh firman Tuhan, ada kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Dan ketika kuasa Tuhan itu turun atas dirinya, ia segera melakukan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia pada umumnya. Atau kalau saya bahasakan dengan bahasa kita hari ini, di dalam pasal 18 ayat 46, kita menemukan Elia sedang berada pada posisi yang begitu puncaknya. Dia diberkati Tuhan, dia dianugerahi Tuhan dengan segala kemampuan, dia mendapat kekuatan, bahkan dia bisa berlari dengan kencang. Kok bisa tahu berlari, Pak? Karena terjemahan King James Version menerjemahkan dia berlari. Berlari mendahului Ahab sejauh 15 mil. Ahab sudah duluan pergi karena dia sudah suruh duluan. Karena nanti akan datang hujan katanya. Tetapi ternyata yang nyampe Elia. Elia belum pakai Shinkansen waktu itu. Ahab saja masih pakai kereta kuda. Dalam Raja-Raja pasal 18 ayat 20 dan sampai dengan ayat yang ke-40, kita menemukan bahwa Elia baru saja berhasil mengembalikan orang Israel kembali kepada kepercayaannya yang sudah lama hilang kepada Allah. Dan berhasil menyembelih, sekali lagi saya katakan, menyembelih 450 nabi-nabi palsu. Karena mereka berkata, Allahmu itu Allah yang tidak ada. Elia bilang, oke, kita buat uji coba. Ambillah korban persembahan, atur sesuai dengan tata caramu, lalu panggillah Allahmu untuk menerima persembahan itu.
Ketika tidak ada suara, diledekin sama Elia. Ini Elia emang hamba Tuhan lucu nih. Panggil yang lebih kencang, mungkin lagi tidur Allahnya. Begitu dia katakan kepada Allah Baal itu. Dan ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan buktikanlah engkau adalah Allah. Maka seketika itu juga air yang ada di sekitar altar itu dan daging itu langsung terbakar habis. Dan Allah menunjukkan kuasanya. Dan Elia berkata, tangkap 450 orang nabi palsu itu dan sembelih di sana. Pokoknya Elia pada pasal 18 ayat 20 sampai 40, dia sedang berada dalam posisi puncaknya. Dia baru saja melakukan KKR besar-besaran, sebuah bangsa bertobat. Dia baru saja mengalahkan dengan mujizat yang diberikan Tuhan kepada dia. Dan bahkan dia melakukan sesuatu yang supernatural. Karena Tuhan memberkatinya, tangan Tuhan turun atasnya. Dia berlari dengan kencang sampai ke Israel. 15 mil jauhnya. Tapi kurang dari 24 jam Bapak Ibu. Kurang dari 24 jam, situasi hidupnya berubah. Situasi hidupnya berubah. Kondisi Elia yang tadinya berada dalam puncak begitu tingginya, sekarang kurang dari 24 jam. Dari bukit yang tinggi, penuh dengan semangat, menuju ke lembah yang kelam dan begitu mengerikan. Saudara, bukankah kadang kehidupan kita juga begitu ya? Benar nggak? Kadang tidak perlu butuh 24 jam. Kurang dari 24 jam, hidup seseorang bisa berubah drastis. Ketika diagnosis dokter itu mengatakan prognosis yang sudah saya dapatkan ternyata engkau mengalami stadium 4. Dalam kurang dari 24 jam, hidup kita berubah total. Dari sukacita penuh menjadi lembah kelam yang penuh dengan penderitaan. Inilah kekecewaan, kehilangan keamanan, kehilangan kesehatan, kehilangan apapun yang berusaha kita pertahankan. Bisa saja berupa juga usaha atau pekerjaan. Bisa juga keamanan ekonomi kita bisa seketika hilang. Kita tahu betul bagaimana tahun 96, 97 sampai 99 banyak orang menaruh simpanannya di bank, kemudian banknya mengalami likuidasi. Orang yang begitu banyak uangnya tiba-tiba menjadi homeless. Kita mengalami itu semua. Investasi semua kolaps. Maka kalau demikian kita memerlukan intervensi bukan hanya dari tangan manusia. Intervensi supernatural dalam kehidupan kita untuk mengalami discouragement, despair, atau hopelessness. Karena itulah yang dialami oleh Elia. Seorang hamba Allah, hidupnya jungkir balik dalam satu malam. Pertanyaannya, apa penyebabnya? Coba kita lihat pasal 19 yang menjadi pokok perenungan kita hari ini. Kita menemukan alasannya. Dalam Raja-Raja pasal 18 ayat 44 mengatakan, Elia itu punya ekspektasi yang begitu tinggi sekali. Elia menyuruh hambanya untuk melihat beberapa kali, apakah ada awan, apakah ada tanda-tanda akan hujan. Lalu dia berkata kepada Ahab, Ahab, cepat pergi duluan, nanti akan hujan. Karena memang sudah lama tidak turun hujan, kekeringan di mana-mana. Dan Ahab pun pergi segera, dia taat kepada nabi ini. Di pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, dengan senangnya Ahab pergi naik kereta kuda, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Sampai di rumah dia ketemu dengan istri tercintanya yang bernama Isabel. Dan dia cerita, nah ini suami yang sangat penuh sukacita, memang kadangkala senang ketemu dengan istri, dia cerita. Semua dia ceritain tentang apa yang terjadi di 15 mil sebelumnya. Termasuk ketika Elia membunuh 450 Nabi Baal yang diasuh oleh istrinya sendiri. Memang hal sukacita kalau diceritakan pada wanita yang tepat bisa salah. Apalagi
diceritakan kepada wanita yang salah dalam waktu yang salah. Bapak-bapak yang sudah menikah hati-hati bercerita. Laki-laki yang belum punya pacar, belajarlah untuk berwaspada. Kalau salah cerita di waktu yang salah, momen yang salah, maka bahaya. Maka Isabel akhirnya beneran sebel. Bukan hanya namanya Isabel, tapi benar-benar sebel. Ahab sih, semua dipakai diceritain. Ahab memang seperti anak kecil Bapak Ibu. Apapun yang dialami dia cerita. Ne, holamite, mamane, tadi 450 orang dibunuh. Kayak Tiara ya. Ayat 2, mendengar cerita itu, Ahab mungkin menceritakan dengan penuh sukacita karena gara-gara itu terjadi KKR mama, seluruh bangsa Israel bertobat. Dan Nabi itu berkata, akan datang hujan mama, sugoi desyo. Mamanya tidak begitu. Isabel tidak berkata begitu. Isabel tidak sepakat dengan cerita itu. Dan ayat 2 kita membaca. Lalu kemudian dengan marahnya, dia mengirimkan pesan, telegram, rahasia. Mungkin. Dia mengambil pena lalu dia memberikan pesan itu dan sampaikan kepada Elia. Beginilah kiranya Allah menghukum aku. Besok kalau aku tidak ambil nyawamu, jangan sebut aku Isabel. Sebut aku yang lain. Dia mau mengatakan apa? Kau sudah bunuh semua nabi yang aku asuh. 450 orang. Awas kau Elia. Begitu kau kutangkap, you are a dead man. You. Kira-kira begitulah kalimat dari Isabel. Elia berada di bawah ancaman Isabel. Dan Elia ketakutan luar biasa. Begitu menerima pesan itu, dia langsung gentar hatinya. Nabi yang baru saja menyembelih 450 orang dengan tanpa takut, sekarang ketakutan dengan satu wanita. Lihat, hati-hati laki-laki. Maka dia segera lari ke Berseba bersama dengan pelayannya. Itu ada di ayat yang ketiga. Maka takutlah dia. Dia bangkit dan pergi berusaha menyelamatkan nyawanya. Lalu kemudian sampai di sana dia merasa belum aman. Dia tinggalin itu pelayannya. Kamu tunggu di sini ya, kamu gak bakal dibunuh. Aku yang dicari, aku pergi duluan. Dia pergi. Dan apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu? Apa yang terjadi kemudian? Ayat yang keempat mengatakan, dalam kelelahannya dia duduk di bawah pohon rindang. Dan mengalami bukan hanya discouragement, tetapi sudah sampai titik despair dan hopeless. Dan kalimatnya kepada Tuhan dalam doanya, enough is enough. Cukup Tuhan. Aku sudah gak mau. Wari. Moyada. Mau. Saudara, Elia berkata, sudah cukup Tuhan. Bunuhlah aku, matikanlah aku sudah tidak mampu. Waktu saya membacanya Bapak Ibu, saya ikut menangis juga, sedih juga ya Elia ini. Elia bukan orang jahat, Elia bukan orang tidak kenal Tuhan. Elia hamba Allah, Elia punya spiritualitas bagus. Elia bahkan dicatat dalam pasal 18 di bagian yang terakhir. Dikatakan tangan Tuhan turun atas dia. Diberkati Tuhan. Dia orang yang diurapi Tuhan. Orang dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan menyertai dia. Jadi Elia bukan orang yang jauh dari Tuhan. Apa artinya? Sangat mungkin bagi orang yang percaya pada Tuhan, bahkan yang rohaninya begitu bagus, spiritualnya begitu top sekali, bisa mengalami ketertekanan. Sangat mungkin
Seorang yang percaya sungguh-sungguh itu tertekan dalam kehidupannya. Dan kalau kita membaca seluruh Alkitab, Bapak Ibu, kita akan menemukan justru orang yang spiritualitasnya bagus banyak mengalami depresi yang begitu dalam. Mazmur, Bani Asaf, Daud, Ayub, Ruth, Esther, Naomi, you name it, banyak sekali. Atau dengan kata lain, kita seorang Kristen sungguh-sungguh, seorang percaya yang spiritualitasnya bagus, pada saat yang bersama mungkin mengalami tekanan secara emosional, secara psikis bisa terjadi. Jangan heran, jangan kecewa. Adakah engkau pernah mengalaminya? Adakah di antara kita yang mungkin sedang mengalaminya? Ketika kita membaca ini mungkin kita berkata, that is me, itu aku. Aku sedang mengalaminya Tuhan. Aku sedang bergumul Tuhan. Mungkin aku juga berkata kemarin, enough is enough. Aku sudah gak sanggup lagi. Mungkin kita juga nyanyikan lagunya, Manbers, aku tak sanggup lagi menerima semua ini. Anak muda gak ada yang tahu. Itu lagu orang tua. Jangan berpikir justru kalau jadi orang Kristen, maka aku akan terhindar dari stres, dari depresi, dari discouragement, dari kekecewaan. Banyak orang meninggalkan gereja karena kecewa kan? Karena mereka pikir kalau aku di gereja harusnya aku gak kecewa. Salah. Kalau orang dalam gereja saja bisa kecewa, apalagi engkau yang tidak ada dalam luar gereja. Maka ada yang bilang begini, ngapain aku ke gereja, ntar aku kecewa juga. Kamu di dalam gereja aja masih kecewa, apalagi di luar gereja. Benar gak? Lebih baik kecewa tapi tetap di dalam Tuhan, daripada kecewa engkau di luar dan meninggalkan Tuhan. Amin? Amin? Saudara, mengapa itu terjadi? Nah ini pertanyaan kita. Kenapa itu bisa terjadi? Dari tingginya posisinya, situasinya yang begitu penuh dengan sukacita dan semangat yang begitu besar, kurang dari 24 jam, membuatnya kecewa, putus asa, tertekan begitu luar biasa. Saudara, mari kita perhatikan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga mengatakan dalam terjemahan King James Version menerjemahkan, and when he saw that. Terjemahan yang kita punya tidak menerjemahkan seperti King James Version. Terjemahan yang kita punya di ayat yang ketiga, maka takutlah ia begitu aja gitu. Karena apa dia takut? Terjemahan bahasa Indonesia yang modern jauh lebih baik menerjemahkannya. Dia menerjemahkan ketika Elia mendengar itu. King James Version menerjemahkan ketika Elia mendengar, membaca, melihat itu. Melihat apa? Melihat perintah yang diberikan itu. Mendengar apa? Mendengar surat perintah yang disampaikan dan berita itu sampai ke telinganya. Ketika dia mendengar itu, menarik. Mengapa dia kemudian begitu depresi? Yang pertama, Elia melihat dan mendengar ke arah yang salah. Terlebih dia melihat kepada Tuhan, dia melihat kepada apa yang sedang dihadapinya, yaitu ancaman dari Isabel. Sangat berbahaya kalau kita melihat dan mendengar kepada yang lain selain Allah. Dan hanya tertuju kepada sesuatu yang mengancam hidup kita. Bukankah itu yang terjadi pada sejarah bangsa Israel? Bukankah itu yang dialami oleh nenek moyangnya Elia? Kalau kita membaca Keluaran pasal 14, kita akan menemukan bagaimana mereka berkata kepada Musa. Musa, emangnya tidak ada kuburan di Mesir sampai kamu harus bawa kami mati di padang gurun ini? Karena di depan sudah laut, di belakang pasukan Mesir, di kanan itu gunung batu. Gak mungkin jutaan orang bisa lewat situ, di sebelah kiri padang gurun. Kemana kita mau pergi? Bangsa Israel pada waktu itu hanya memandang kesulitan dan tidak memandang kepada Allah. Tapi Musa berkata, punya perspektif yang berbeda.
punya pendengaran dan penglihatan yang berbeda. Di ayat yang ke-13 dalam Keluaran pasal 14 dia mengatakan, jangan takut, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Musa melihat bukan apa yang dilihat oleh Israel. Musa mendengar bukan apa yang dikatakan oleh orang Israel. Musa mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Musa melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan itu juga yang dikatakan kepada bangsa Israel. Dan untuk dilihat oleh mereka. Karena mereka tidak bisa melihat itu. Karena fokus mereka kepada kesulitan dan ancaman yang mereka hadapi. Demikian juga kalau kita membaca dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. Kita menemukan ada Goliat yang begitu gede sekali. Percakapan di pasal 17 itu tidak ada satupun yang melihat kepada Tuhan. Semua mempercakapkan tentang seberapa besarnya Goliat itu. Bagaimana pakai outfit dari Goliat. Baju logamnya, ketopong besinya, tombak yang begitu besarnya. Jari jemarinya mungkin, jempolnya yang gede itu. Cantengan pula. Bayangkan, mungkin itulah percakapan di antara prajurit Israel. Bayangkan kalau kita dapat cengkeraman tangannya, mati, modar kowe. Tidak ada satupun yang melihat Tuhan. Daud yang datang untuk menjenguk saudara-saudaranya, yang masih kemerah-merahan itu datang. Dia dengar ini manusia, badannya segede gaban. Tiba-tiba menghina Allah yang begitu maha tinggi. Lalu dia bilang, kok dibiarin aja orang seperti itu menghina barisan Allah yang maha tinggi. Dan satu-satunya hanya Daudlah yang berkata dengan tegas dalam pasal 17 ayat 36 sampai 37. Daud berkata apa? Singa, beruang sudah kuhajar. Apalagi orang Filistin yang tidak bersunat itu. Sama seperti singa dan beruang itu. Karena dia telah mencemooh barisan Allah. Ayat 37, dia mengatakan apa? Tuhan akan melepaskan aku. Dia juga akan melepaskan aku dari orang ini. Dia yang sudah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Apalagi dengan orang seperti itu. Dan nyata betul, hanya Daud yang punya perspektif yang berbeda. Dia menolak mendengar semua percakapan orang Israel yang hanya fokus kepada ancaman. Saudara, izinkan saya bertanya hari ini. Apa yang Anda lihat dalam hidupmu hari ini? Apa yang Anda lihat dalam hidupmu hari ini, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam kesehatanmu? Adakah engkau hanya melihat ancaman, penyakit, kesulitan, penderitaan? Adakah engkau hanya melihat ancaman penuh dengan bahaya kepada dirimu? Apa yang kau lihat hari ini? Apakah engkau melihat seperti Elia melihat? Yang kedua, mengapa dia bisa begitu terpuruk? Elia bukan hanya melihat dan mendengar yang salah, dia juga melakukan tindakan yang salah. Ayat 3 dan ayat yang keempat memberikan kita kisahnya. Terjemahan ayat yang ketiga B dalam King James Version menerjemahkan, and he arose and went for his life. Dia bangkit lalu dia pergi untuk hidupnya. Dan bahkan he left his servant there. Dia meninggalkan pelayannya di Berseba. Saudara, aneh ya. Dia berusaha menyelamatkan dirinya, betul. Dia lari meninggalkan hambanya, bahkan berusaha menyelamatkan dirinya. Padahal di ayat yang keempat nanti kita baca, dia pengen mati juga. Lucu ya. Pada saat bersamaan dia ingin melepaskan dirinya dari ancaman, tapi pada saat yang bersamaan dia berkata, enough is enough, let me die. Biarkan aku mati. Lucu. Apa yang terjadi pada Elia, Bapak Ibu? Pertama, Elia khawatir akan keselamatannya. Kedua, Elia hanya peduli keselamatan dengan caranya sendiri. Jadi intinya sebenarnya pikiran dan perhatian Elia itu tertuju hanya kepada keinginannya, fokusnya hanya tertuju pada dirinya sendiri.
Bukankah demikian juga kita sering membiasakan diri kita kan? Kalau kita membiarkan diri kita didominasi oleh permasalahan dalam hidup kita, itu yang terjadi pada hidup kita. Kita akan sibuk terus berjuang menghindar ke kanan dan ke kiri. Kita tidak peduli dengan orang lain. Yang penting aku selamat. Yang penting aku bisa lepas dari bahaya. Sejujurnya, seringkali kita bukankah masalah yang kita hadapi bukanlah masalah yang ada pada kita. Masalah yang paling berat yang kita hadapi adalah ketika ada masalah, lalu kita menempatkan diri kita yang menjadi paling utama di depan kehendak Allah. Demi hidup kita sendiri. Jadi masalah yang paling besar sebenarnya bukan masalah yang kita hadapi. Tapi masalah yang paling besar adalah ketika datang masalah, kita menempatkan diri kita, keselamatan kita, pikiran kita di depan kehendak Allah. Makanya masalah kita nggak selesai-selesai. Padahal Tuhan menghendaki dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, bukan? Menempatkan Tuhan yang paling utama, bukan? Elia udah siap melempar handuk. Tanda menyerah. Elia udah siap kibarkan bendera putih. Dia sudah mau menyerah. Dan bahkan saking lelahnya, dia sudah tertidur. Kalau kita kan tertidur di gereja ya, karena jangan salah sangka, kalau tertidur di gereja itu memang alkitabiah Bapak Ibu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah datang keselamatanku. Di rumah mungkin kita gelisah kalau tidur, mikirin investasi. Hanya di rumah Allah aku merasa tenang. Apalagi didongengin sama Pak Pendeta. Kami berdoa, kita berdoa supaya gedung yang baru nanti tidak senyaman kursi di sini. Supaya tidak ada yang tidur. Kadangkala kita bilang ya, aduh khotbah pendeta tuh kurang menarik. Padahal dia begadang sampai jam 3. Sampai di gereja dia ngantuk, yang disalahin pendeta yang khotbah. Billy Graham bilang, kalau kita menyuruh anak kita fokus kepada bola dan tidak kepada Allah, celakalah hidupmu katanya. Itu Billy Graham. Elia udah siap lempar handuk. Mari kita baca ayat yang kelima. Apa dia katakan? Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Dan ketika dia melihat di sekitarnya, kok ada yang bangunin aku ya, ada yang colek dengan penuh lembut, suaranya begitu tenang, memanggil aku. Eli, ya, bangun dong, makan. Bangunlah. Dia bangun, dia lihat kiri kanan, dia lihat di sebelah kanan kepalanya ada roti bakar, mungkin dengan selai nanas. Saya coba menganalogikan yang paling enak itu pasti selai nanas. Di sebelahnya tentu tidak cukup kalau hanya roti itu bakar, bisa keselak kalau makan tanpa air. Tuhan kasih satu kendi air. Saya membayangkan air itu dari gunung, dari sorga. Begitu dinginnya ketika dia minum, begitu segar dahaganya dan kesedihannya mungkin sedikit terobati pada saat itu. Dan sejenak dia mungkin melupakan ketika dia makan roti bakar yang datang dari sorga itu. Yang disediakan oleh Allah melalui malaikat itu. Bapak Ibu, apakah bisa melihat bagaimana Tuhan begitu lembutnya menyentuh seorang yang sedang berusaha memikirkan dirinya sendiri ini? Bahkan dia tidak pernah memikirkan untuk memandang kepada Allah, memanggil kepada Allah, mengingat kepada Allah, bertanya kepada Allah, tapi Tuhan dengan lemah lembut berkata, bangun, makanlah, bangun nak. Lihatlah anugerah Tuhan yang begitu besar bagi orang yang hopeless ini. Lihatlah, Tuhan tidak bilang kepada dia, makannya,
Aku sudah bilang dari dulu, kau malas ke gereja, tobat kau. Tuhan dia bilang gitu. Tuhan tidak menghakiminya. Tuhan juga tidak ledekin dia, seolah-olah dia anak yang alay. Tuhan tidak bilang, cie galau nih, depresi dong. Tuhan tidak bilang begitu. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita ketika kita dilihatnya galau. Tuhan, sebagaimana dikatakan Mazmur pasal 103, 13-14, dikatakan seperti Bapak sayang pada anak-anaknya. Demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kenapa? Karena Dia tahu kita ini cuma debu. Dia tahu kita ini cuma manusia biasa. Saudara, Bapa itu penuh kasih, anugerahnya begitu besar. Kalau ada teman kita bergumul, maka belajar dari teks ini. Jangan hakimi dia. Jangan ledekin dia. Jangan katakan, makanya berdoa, makanya ke gereja, makanya ikut PA. No, Tuhan tidak berkata demikian. Karena dia bukan orang yang kurang ke gereja. Karena dia bukan orang yang tidak takut Tuhan. Kalau orang yang malas gereja mungkin boleh ya dibilang begitu ya. Tapi Elia bukan orang yang tidak cinta Tuhan. Kalau ada orang teman kita di gereja udah setia dia melayani Tuhan, dia bergumul, katakan kepada dia, yuk kau traktir makan di Thailand. Bangun yuk, kita makan yuk. Dan kamu cerita deh pergumulanmu. Kalau ada teman kita seperti itu, maka saya orang pertama yang bergumul. Enak ya punya teman begitu ya. Kenapa sih? Udah gak usah dipikirin, hidup emang begitu. Ayo, kita pergi, kemana? Kita makan, kau yang bayar ya. Saudara, pertama Tuhan hadir dalam permasalahan hidup Elia. Tuhan hadir bukan hanya hadir secara perkataan, bukan hanya secara visual, kehadiran malaikat, tapi dia juga hadir menyediakan kebutuhan yang paling penting yang dibutuhkan oleh Elia pada saat itu. Itu di ayat 6 dan ayat yang ke-7. Saat itu Elia bahkan saat itu dia sedang melarikan diri. Dia sedang tidak peduli dengan Tuhan. Bahkan hambanya aja dia gak peduli. Yang penting dia selamat. Untuk orang seperti itu pun Tuhan masih memperdulikan. Saudara, bahkan yang tidak taat kepada Tuhan pun Tuhan pelihara, betul? Kita juga gitu kan, kadang kita jauh dari Tuhan kan. Kita bahkan tinggalkan pelayanan. Tapi Tuhan itu murah hati sekali, bukan? Tuhan gak pernah marah sama kita. Tuhan gak langsung menghukum kita, lalu ada petir atau geledek menyambar kita. Ketika kita pulang gereja, kita aku gak mau lagi di gereja ini. Tiba-tiba keluar gereja, ceder, gosong. Tuhan gak gitu kan? Ketika kita mengatakan, aku gak mau lagi percaya kepada Tuhan, Tuhan gak marah kan? Tuhan masih berikan panas matahari untuk kita nikmati ketika kita menjemur pakaian. Emangnya kalau kita tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan, tinggalkan gereja, kita jemur pakaian gak kering-kering? Karena Tuhan gak kasih matahari gitu. Tidak gitu kan? Maka gak heran, Paulus pernah menyindir orang Roma dalam pasal yang kedua, ayat yang keempat. Dia berkata, akankah kau memandang rendah kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah itu dan kelapangan hatinya yang begitu penuh dengan kesabaran itu? Kadang kita terlalu taken for granted kan? Merasa Tuhan itu baik, pasti Tuhan itu baik. Maka seringkali kita mengabaikan kebaikan Tuhan. Makanya seenaknya kita. Kalau ditanya, kok kamu enggak bertobat sih? Masih muda. Dia lupa. Yang masih muda juga bisa segera kena stroke dan almarhum. Dia lupa, banyak orang usia muda pun tak berdaya apa-apa akan hidupnya. Yang ketiga, Tuhan bukan hanya hadir memenuhi kebutuhannya, Tuhan sabar terhadap Elia. Betul ya? Sabar banget. Kalau saya, waduh udah gak sabar. Sudah kulotak kepalanya. Tahu di lotak kujitak. Kau ini memang, kau kan nabi. Kok kau yang depresi?
Harusnya kan jemaatmu yang depresi. Betul nggak? Pernah nggak? Saya sering dengar tuh. Aduh, itu biasa Bu pergumulannya. Saya pun mengalami begitu. Kan Bapak pendeta. Lihat, seolah-olah pendeta nggak boleh stres gitu loh. Emangnya stres itu cuma hak milik Anda saja? Lihat Elia juga stres dia mah. Stres mah boleh-boleh siapa saja. Saudara kadang begitu ya. Kadang kita juga baca Alkitab begitu bukan? Kita bilang, Yesus pun mengalami penderitaan Bapak Ibu. Yesus kan Allah. Ya, tapi dia juga manusia. Tuhan sabar sekali kepada Elia. Dan bahkan dia mengulangi kata itu berulang-ulang. Menyentuh dia dan berkata, bangunlah, makanlah. Enak ya? Habis suruh bangun, makan, udah tidur lagi ya. Tidur, ya, tidur. Udah nyenyak, ngorok, kiri kanan, bangun. Udah waktunya makan. Bagi Anda yang masih tinggal dengan orang tua pasti bahagia banget hidup begitu bukan? Bagi Anda yang punya istri yang sudah menikah, ketika istri bersikap demikian, hati-hati. Bangun makannya. Lalu bikin kopi. Minum kopi Pak. Hati-hati ada sianida itu. Tuhan gak begitu. Tuhan sabar. Tuhan tidak binasakan Elia karena Tuhan masih punya rencana bagi hidupnya. Tuhan punya rencana bagi kita semua. Maka jangan takut, berimanlah. Allah dengan penuh lemah lembut. Tapi yang sangat penting untuk diperhatikan Bapak Ibu adalah pertanyaannya, kapan malaikat itu muncul? Ini penting sekali untuk diperhatikan. Malaikat itu munculnya kapan? Kalau kita perhatikan dalam teks ini, malaikat itu muncul tidak sembarang waktu. Malaikat itu muncul ketika Elia kemudian memiliki percakapan dalam doanya kepada Allah dengan jujur kepada Tuhan tentang apa yang dihadapinya. Yang sebelumnya dia tidak pernah jujur, yang dia lakukan adalah lari. Itu yang membuat dia putus asa, lalu dia berkata, aku mau mati aja, aku udah gak sanggup, aku udah gak mampu. Tuhan, ini hidupku, kuserahkan bagimu. Bahkan aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Betul juga. Karena sikapnya memang mirip seperti nenek moyangnya. Aku udah gak punya apa-apa lagi. Aku cukup, aku udah gak mampu deh. Kalau begitu, malaikat muncul pada saat itu, sesudah itu. Karena malaikat gak muncul sebelumnya. Apa yang kita bisa dapat dari situ ya? Alasan kita tidak dapat melihat malaikat dalam kehidupan kita ketika situasi hidup kita begitu berat dan terpuruknya. Alasan kita tidak bisa melihat dan mendengar Tuhan bicara kepada hidup kita karena kita tidak mau jujur sama Tuhan. Karena kita gak mau terbuka kepada Tuhan. Kita selalu datang dalam doa kita dengan penuh kepalsuan. Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu. Tuhan anugerah-Mu begitu agung. Padahal dalam hati mah dongkol. Seolah-olah baik-baik saja. Kita lebih terbuka kepada teman baik kita. Kepada orang tua kita, tapi kepada Tuhan enggak. Kita bersikap kepada Tuhan seolah-olah aku ini rohaninya kuat. Aku mampu Tuhan, aku ini anakmu Tuhan. Aku malu kalau aku terbuka samamu. Tapi engkau enggak malu terbuka sama teman. Saudara, kalau demikian, maka kita secara tidak langsung sedang menyatakan apa? Kita sedang menyatakan dengan sikap itu, kita sedang mau mengatakan bahwa aku lebih percaya kepada temanku daripada kepada Tuhan. Aku lebih terbuka kepada dia. Saudara gak apa-apa menangis di hadapan Tuhan. Masuklah ke dalam kamar, berlututlah. Jangan masuk ke bawah ranjang. Banyak debu, ntar kena kafung. Masuklah ke dalam kamar, berlututlah di sana. Berserulah kepada Tuhan dengan tangisan. Bukankah pemazmur Amsal juga mengatakan, Tuhan berkenan kepada orang yang membawa doanya, permohonannya dengan hati yang hancur. Betul? Tuhan, aku udah gak mampu nih. Kelihatannya kalau sama teman-teman aku kuat. Di hadapan jemaat aku kuat, tapi di aku sebenarnya fragile.
Aku gak mampu Tuhan. Aku butuh perhatian tapi aku gak bisa dapat itu. Aku butuh kekuatan tapi gak bisa aku dapat dari temanku Tuhan. Hanya kepadamu aku berseru, aku gak mampu. Enough is enough. I'm already done. Aku udah gak mampu Tuhan. Bahkan untuk memandangmu pun aku tak mampu lagi. Malu sekali hidupku. Saudara, mari kita jujur sama Tuhan. Karena hanya dengan demikian kita bisa melihat malaikat Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Saudara, indah sekali bukan ketika Elia jujur sama Tuhan, terbuka sama Tuhan. Tuhan beranugerah kepada dia dengan penuh kesabaran. Seorang pendeta dari New Spring Church dipecat dari gereja itu tahun 2016. Karena dia abuse alkohol, kecanduan alkohol. Dia jatuh ke dalam dosa alkoholik. Dan dia bertobat. Tapi dia udah dipecat duluan oleh gerejanya di New Spring Church. Namanya pendeta Perry Noble. Tapi sesudah itu dia bertobat, Bapak Ibu. Lalu dia mendirikan sebuah gereja baru. Namanya Second Chance Church. Dia berkata kalimatnya bagus sekali. You know what? Katanya. It's okay to be not okay. But not okay to stay that way. Gak apa-apa kita mengalami kesulitan. Tapi yang gak benar itu kalau kita tetap ada di sana. Dan yang ngomong ini orang yang mengalami itu. It's okay to be not okay. But it's not okay to stay in that way. So saudara, waktu saya dengar dan baca buku ini yang dia buat dan dengar khotbahnya, semua pendeta di Amerika meragukan dia. Apa benar sudah bertobat? Tapi sampai hari ini dia masih menunjukkan kesaksian yang hidup. Dan dia katakan, aku melayani Tuhan dan orang-orang yang memiliki pergumulan yang sama denganku. The Second Chance Church. Keren ya? Tuhan juga memberikan second chance buat kita. Amin. Bapak Ibu semua saudara yang mungkin saat ini sedang berada dalam situasi not okay. It's okay. But don't let your situation in that way long lasting and forever. So, saudara, mari kita bangkit dan datang kepada Tuhan jujur seperti Elia jujur kepada Tuhan. Elia datang pada Tuhan menyerahkan nyawanya, putus asanya, dan memang seseorang yang sudah mau mati dia nggak bisa pura-pura sama Tuhan ya. Emang ada orang yang udah sekarat mau pura-pura sama Tuhan? Dia bahkan tidak berusaha untuk menyogok Tuhan. Tuhan, kalau aku sembuh, aku akan melayani Tuhan. No. Tuhan, even I'm healed, sekalipun aku sembuh, aku mungkin tidak bisa melayani Tuhan maksimal. Tuhan tahu itu. Tapi at least my heart is belong to you. Paling tidak, hatiku milikmu Tuhan. Tak akan kubiarkan diambil siapapun. Amin. So, saudara, God is not our last hope. He is our only hope. Amin. Dia bukan opsi terakhir kita. Dia satu-satunya opsi kita. Gak ada yang lain. Datang pada Tuhan. Tuhan bukan pengharapan terakhir. Setelah kita berjuang di mana-mana, lalu kita tanya sama Tuhan. Tidak. Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Kedua, mengapa hal yang pertama direspon Tuhan bukan masalah spiritualnya, tapi yang direspon oleh Tuhan pertama-tama adalah yang dialaminya secara fisik. Kenapa Tuhan justru bilang bangun, makan? Kan dia sedang depresi secara psikis. Kenapa yang dikasih makanan? So, saudara, ini hebatnya Tuhan mengkonseling Elia. Tuhan tentu tidak bicara hanya makanan. Memang salah satu yang membuat Elia tertekan dan putus asa juga adalah kondisi fisik yang makin menurun. Betul ya? Makin turun.
capek, lelah, pusing, banyak pikiran. Mungkin kalau dicek dia, medical check up Kengko Sindang itu Elia saat itu, udah naik semua itu. Kolesterolnya, darah tingginya, naik semua. Kecuali gajinya lah nggak naik. Kalau kita juga tahu kan, kalau kita sedang berada dalam situasi yang lelah, penuh dengan kesulitan, penuh dengan tekanan, beban pikiran, kita maunya sendirian kan? Begitu ada yang ganggu kita, colek kita, langsung kita sikat. Kita selesaikan pada saat itu juga. Bahkan siapapun kita bentak kan. Tuhan membiarkan Elia beristirahat, tidur. Biarkan dia. Karena salah satu yang membuat dia kecewa adalah masalah fisiknya juga. Karena keterancaman fisiknya kan. Nah, jika tidak diselesaikan dahulu masalah fisiknya, maka secara psikologikalnya sulit diselesaikan. Maka sulit juga menyelesaikan masalah spiritualnya. Itu makanya tadi saya katakan bukan hanya jokes, tetapi serius. Kalau teman kita bergumul, ajak makan. Semua orang makan pasti happy. Apalagi makannya yakiniku. Jangan pula disuruh diajak makan, suruh dia bayar, makin stres lah. Kawan ini bukannya bantu malah, bukannya traktir malah traktor. Karena memang ketika fisik kita tidak baik, kita tidak ingin berdoa kan. Ketika fisik kita tidak baik, opsi pertama bukan berdoa, enggak ada itu. Enggak ada. Orang lagi bergumul, lagi stres, pertama-tama bukan berdoa. Maka Paulus katakan senantiasa berdoa kan. Untuk terus mengutamakan berdoa. Karena apa? Karena kita tidak selalu menggunakan opsi doa itu sebagai yang pertama. Kenapa? Karena memang realitas fisikal terjadi dan itu perlu diselesaikan. Dan terlebih dahulu masalah fisikal itu diselesaikan sehingga masalah spiritualnya bisa diselesaikan kemudian. Bukankah itu yang terjadi pada wanita yang mengalami pendarahan belasan tahun? Ketika dia memegang jumbai jubahnya, lalu dia sembuh fisiknya. Lalu Tuhan berkata, ibu, dosamu sudah diampuni. Lihat ya, saudara. Maka Tuhan mengirimkan malaikat kepada Elia. Malaikat itu datang untuk berkomunikasi dengan Elia. Dan itu sebabnya Tuhan ingin Elia juga berkomunikasi dengan jujur dalam doa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, siapakah di antara kita yang pernah mengalami kekecewaan, putus asa, patah semangat, bergumul dan berbeban berat? Saudara, jika ada yang berkata, aku gak pernah mengalami itu, Anda pasti tidak jujur. Karena tidak ada orang yang demikian. Karena untuk tidak pernah mengalami apa yang dialami Elia, Anda harus hidup dalam kesempurnaan. Tinggal dalam dunia yang sempurna. Yang mana kita tidak mungkin ada di sana. Dan kita berada dalam dunia yang tidak sempurna. Elia mengalami masalah. Fisikal, emosional, spiritual, psikologikal. Begitu juga kita semua hari ini. Kita mengalami itu. Dan malaikat datang. Makan. Habis makan tidur lagi. Makan. Dan ayat yang ke-8. Setelah dia bangun. Dia makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu. Perhatikan kalimatnya. Oleh kekuatan makanan itu, dia berjalan berapa lama? 40 hari. Apa artinya? Jangan salah mengerti dari teks ini. Teks ini tidak bicara makanan itu kemudian karena makan roti bakar dan satu kendi air, Pak. Bisa jalan 40 hari non-stop. Bukan itu intinya. Bukankah di ayat yang keempat dia sudah mau mengakhiri hidupnya? Karena kekuatan dan campur tangan Tuhan berupa fisik dan spiritual, perkataan Tuhan yang begitu lembut, kesabaran Tuhan dan intervensi Tuhan membuat dia bisa melewati 40 hari lagi tanpa ada keinginan untuk suicidal. Hebat kan? Tanpa disadarinya, dia sudah melewati 40 hari. Ini yang kita sebut providensia Allah. Amin. Inilah providensi Allah. Tanpa dia sadari dia sudah melewati 40 hari, 1 bulan lebih. Padahal sebelumnya dia sudah mau mati. Dia katakan, aku mau mati saja.
Tapi ternyata kekuatan dari Tuhan, campur tangan Tuhan itu, dia bahkan mampu melewati apa yang tidak pernah dia pikirkan dan tidak ingin dia kerjakan. Siapa yang sangka dia bisa melewati itu? Hebat kan? Saudara, ketika kita dapat terus menjalani apa yang sebelumnya kita tidak ingin jalani, itu tandanya Tuhan sedang memberi kekuatan kepada kita. Dan itu artinya kita harus bersyukur oleh karenanya. Amin. Wah, puji Tuhan. Minggu lalu saya udah mau berhenti. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini aku masih tetap kuat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Karena ketika kita sudah mau menyerah, kita nggak sanggup lagi, kita berkata, sudahlah, aku udah nggak mau tahu lah. Tapi kekuatan dari Tuhan itu membuat kita melangkah satu langkah lagi, dan terus ternyata kita tidak sadar, sudah ribuan langkah kita lewatin. Haleluya, puji Tuhan. Allah kita begitu hebat. Tanpa disadari Elia, dia sudah melewati 40 hari. Puji Tuhan. Dan coba tebak, Elia dibawa kemana? Dia disuruh kemana oleh Tuhan untuk melakukan perjalanan? Saya membaca satu buah tafsiran yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Saudara, waktu Elia stres, Tuhan suruh jalan-jalan untuk healing. Aduh, saya sedih banget dengar khotbah itu. Anak zaman sekarang gitu kan ya, stres dikit, healing ke Bali. Healing ke Universal. Healing main ski. Terus pulang main ski capek. Ditegur, diingetin sama pendeta, kenapa gak gereja? Nanya-nanya mulu, capek nih. Katanya healing. Kok jadi troubling? Kemana Elia diminta Tuhan? Itu tafsiran pinggir jalan ya, jangan didengar itu. Masa Tuhan suruh jalan-jalan 40 hari? No, Tuhan tidak suruh jalan-jalan. Dan Tuhan tidak minta untuk dia masuk ke dalam gua. Coba perhatikan. Dia disuruh pergi ke gunung Allah. Di mana? Di Horeb. Saudara, di Horeb ngapain? Di mana Horeb itu? Disebut gunung Tuhan. Kenapa disebut gunung Tuhan? Mengapa Tuhan membawa dia ke sana? Saudara, ketika kita tertekan, ketika kita berada dalam patah semangat, pergumulan, mau menyerah, mau berhenti, tempat yang seharusnya terakhir kita tuju, yang paling akhir, biasanya kita tuju adalah Tuhan kan? Tapi sekarang Elia dikatakan oleh Tuhan, habis kau makan, kau pergi ke sana. Tempat yang pertama harus kau tuju, bukan yang terakhir. Yang pertama kau tuju adalah datang ke hadiratku di gunung Allah. Datanglah menghadap aku. Tapi kalau kita enggak, udah mentok baru datang sama Tuhan. Tuhan katakan kepada Elia, jangan gitu. Jangan lari dulu ke Berseba, tinggalkan hambamu, lalu ngumpet, duduk di bawah pohon, lalu kemudian stres, tidak mampu lagi dan berkata, aku menyerah. Tidak bisa. Begitu kau kuat, datang kepadaku. Karena kenapa ya? Kenapa Tuhan berkata begitu? Karena Tuhan tidak menyelamatkan kita untuk kita mengalami kekecewaan dan putus asa, apalagi hilang pengharapan. Tuhan menyelamatkan kita untuk mengalami damai sejahtera dan sukacita di dalam Dia. Amin. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan kepada Elia. Tuhan memberi dia makan, memberi dia keselamatan, supaya dia menghadap Tuhan, bukan meninggalkan Tuhan. Allah justru menginginkan Elia pertama-tama lari ke gunung Tuhan. Bukan ke Gunung Agung, ke Gunung Fuji, atau ke Gunung Mulia. Bawa semua kekecewaanmu, putus asamu, yang membuat engkau tertekan, yang membuat kita kecil hati, membuat kita selalu menangis ketika mengingat itu. Dan lihatlah nanti Tuhan memberi kekuatan kepadamu untuk sampai kepada gunung Tuhan. Hadirat Allah. Ayat 9, dia masuk ke dalam gua, padahal Tuhan tidak meminta dia untuk tinggal dalam gua. Dia masuk ke sana, dia bermalam di sana. Maka Tuhan bertanya kepadanya, Elia, nani ya terino? Kamu kerja apa di sini Elia? Dengan penuh lemah lembut.
Emangnya Tuhan nggak tahu dia lagi ngapain di situ? Elia jadi saya kalau ditanya begitu kan sebel ya. Pakai nanya. Camping. Kan lagi disuruh Tuhan ke sini. Iya, memang Tuhan bertanya, apa kerjamu di sini Elia? Bukan alasan Tuhan bertanya untuk mendapat informasi karena Tuhan tidak tahu, bukan itu. Dia bertanya supaya Elia sadar apa yang sedang dikerjakannya dan apa yang sedang dihadapinya. Atau dengan kata lain, waktu Tuhan bertanya, apa kerjamu di sini Elia? Tuhan sedang mau mengatakan apa? Apa yang sedang kau hadapi Elia? Do you understand now what you're facing? Apa yang kau sedang hadapi? Apakah kau mengerti itu? Jawabnya apa? Coba lihat ayat 10. Nyambung gak ya jawabannya? Aku kerja segiat-giatnya. Orang Israel semua meninggalkan Tuhan, tapi aku tidak. Aku bunuh semua nabi palsu. Dan sekarang tinggal aneh doang sendirian yang masih hidup. Dan sekarang aku dikejar-kejar mau dibunuh. Elia sekarang sedang mengadopsi self-pityness. Dia mengasihani dirinya sendiri. Dia mengadopsi mentalitas korban. Aku ini korban. Aku gara-gara mencintai Tuhan. Sekarang diancam. Aku tinggal seorang diri. Apakah betul dia seorang diri? Apakah betul cuma dia yang mencintai Tuhan? Apakah betul dia sudah bekerja segiat-giatnya? Kenapa lari? Apakah betul cuma dia yang masih hidup? Tuhan jawab ayat 11. Keluarlah. Nah ini menarik. Tuhan, oke. Kalau itu jawabanmu, coba kamu keluar dari gua. Lihat, Tuhan biarkan angin besar datang, angin kuat. Angin itu membelah gunung, memecahkan bukit. Mendahului Tuhan di dalam angin itu. Habis itu ada gempa. 9,5 skala Richter. Tapi di dalam semua kedahsyatan itu enggak ada Tuhan. Lalu ayat 12 dia tanya lagi sesudah peristiwa itu. Apa yang kau kerjakan? Tuhan bicara di dalam angin yang tenang, sepoi-sepoi basah. Bapak Ibu ngerti gak sih itu sepoi-sepoi basah? Sampai sekarang saya belum ngerti sepoi-sepoi basah itu maksudnya anginnya sepoi-sepoi terus kena ciprat air gitu atau bagaimana? Tapi itu kayaknya sejuk, tenang, enak banget. Nggak ada kedahsyatan, nggak ada yang mengagetkan, nggak ada yang spektakuler di sana. Lalu dia bertanya lagi di ayat yang ke-13, apa kerjamu di sini Elia? Karena Allah tidak ada dalam kedahsyatan itu, dia ada dalam suara yang lemah lembut, penuh dengan ketenangan itu. Banyak kali kita tidak dapat mendengar suara Tuhan karena terlalu sibuk dengan kebisingan segala sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Mara bahaya, pecahan gunung, badai, gempa. Waduh, padahal Tuhan tidak ada di sana. Tuhan berbicara dengan bahasa yang tenang, angin yang sejuk. Bukankah kita sering lebih ketakutan akan hal-hal besar yang terjadi dalam kehidupan kita, padahal Allah tidak ada di sana? Gempa yang terjadi yang diprediksi akan sangat gede nanti di Jepang dan sekitarnya, Allah nggak ada di sana. Karena kita percaya tidak akan membiarkan anak-anaknya mengalami bahaya. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tapi kita selalu fokus kepada suatu berita yang besar dan dahsyat, kemalangan di mana Allah tidak ada di sana. Maka pada saat yang bersamaan tidak heran, karena kita selalu fokus kepada hal-hal yang besar, kita tidak pernah bersyukur untuk hal-hal sederhana, yang kecil, yang terjadi dalam hidup kita, padahal Tuhan ada di sana. Kita nggak pernah bersyukur. Kita naik sepeda tadi hampir jatuh ke got. Kita baru kesaksian kalau kita naik Shinkansen, lalu kemudian ketinggalan kereta, keretanya berhenti untuk nungguin kita. Karena bagi kita itu spektakuler kan. Kita nggak pernah bersyukur naik sepeda,
Hampir jatuh ke got, nggak pernah. Boro-boro, orang naik mobil kita mah berdoa, naik sepeda pasti nggak berdoa. Kenapa? Karena merasa ancaman bahayanya lebih minim daripada naik mobil. Apa sih kematian yang bisa disebabkan oleh sepeda? Loh, sepeda, jangankan naik sepeda, minum kopi pun bisa mati di tengah jalan. Jangankan naik sepeda. Tidak bisa dipungkiri, tekanan, putus asa memberikan kita informasi yang salah. Elia dapat informasi yang salah, dia katakan cuma aku sendiri yang hidup. Apakah betul? Coba kita baca ayat 18. Betulkah begitu? Tuhan mengoreksi informasi yang salah itu. Informasi yang salah itulah yang membuat engkau depresi, hai Elia. Ada 7.000 orang Israel yang sama-sama cinta Tuhan, yang tidak pernah menyembah kepada Baal, sama kayak kau, yang setia seperti kau, tapi nggak lari kayak kamu, yang mulutnya tidak pernah mencium Baal, yang setia melayani. Bukan cuma kau sendiri kok. Kau bilang cuma kau sendiri, enggak, ada 7.000 orang seperti kamu. Jadi jangan lebay, jangan kasihani dirimu sendiri, karena pergumulan yang kau hadapi bukan hanya kau yang menghadapinya, orang lain juga yang setia seperti kamu mengalaminya. Bangkit, kerja. Lihat kalimatnya nanti di ayat-ayat sebelumnya dia bilang, pergi, urapi, urapi, urapi. Itu artinya apa? Lakukan fungsimu sebagai nabi. Jangan terus berdiam diri, mengasihani diri sendiri. Tuhan, coba aku sendirian. Gak ada lagi orang Tuhan, karena aku mau dibunuh. Orang Kristen, anak-anak Allah, jangan kasihani dirimu sendiri. Karena cukup Allah mengasihani kita. Amin. Bekerjalah, lakukanlah apa yang kau bisa. Berbuatlah bagi Tuhan. Karena ada ribuan orang di luar sana yang sama seperti kamu, yang bergumul tetapi tidak pernah meninggalkan Tuhan seperti kamu. Mak jelek gak tuh? Langsung tajam sekali perkataan Tuhan itu kepada Elia. Pergi, kerja kamu. Jangan bersembunyi di gua. Apapun kedahsyatan yang kau lihat, tidak ada Allah di sana. Tapi Tuhan berbicara untuk hal-hal yang kecil. Bersyukurlah untuk hal itu. Saudara, jangan sampai ketakutan membuat kita misinformasi dari situasi hidup kita. Akhirnya informasi yang benar datang dari Tuhan, kita abaikan. Puji Tuhan, Allah kita tidak membiarkan kita misinformasi. Dan perhatikan ayat 19 sampai 21. Tuhan bukan hanya menyediakan bagi Elia makanan minuman, tapi juga Tuhan menyediakan bagi Elia sahabat untuk memberi kekuatan kepadanya. Ada berapa orang sahabatnya? 7.000 orang. Artinya, bagi orang Kristen, Tuhan menyediakan ribuan orang Kristen lain untuk bisa saling menopang hidupmu ketika engkau mengalami kesulitan. Maka yang terbaik adalah ketika engkau bergumul dan terpuruk, jangan tinggalkan persekutuan. Jangan tinggalkan gereja. Karena itulah alasan gereja ada, untuk menopangmu dan menyadari dan kau tidak menjadi mengasihani dirimu sendiri. Alasan Tuhan memberikan gereja kepada kita. Masih ingat gak style gereja kita apa? Ayo, yang masih ingat style gereja kita? Coba dong munculin style gereja kita apa? Pertama, style kita apa? Kuat dalam firman, beriman teguh, itu stylenya GI3. Setia, rendah hati, dan yang terakhir, kekeluargaan. Maka siapapun di gereja ini adalah keluarga. Tepuk pundak teman sebelahmu coba. You are my family. Tetap kuat ya. Kasihan ya gak ada tetangganya ya. Tepuk diri sendiri dah. Be strong. Bilang sama temanmu, be strong. Tuhan akan memberkatimu. Saudara, saya tutup dengan ilustrasi. Ada seorang anak pergi dengan bapaknya ke kebun binatang di Ueno. Konteks Jepang. Dia kasih makan jerapah, dia kasih makan
binatang-binatang, tapi tiba di kandang singa. Tepat pada saat anak itu mendekati kandang itu, singa itu mengaum dengan kencangnya. Wow! Udah kayak singa belum? Tuh anak kaget. Dia langsung lari tinggalkan kandang itu, meninggalkan bapaknya bahkan, sambil menengok ke belakang. Pulang sini. No! Papa singa! Sini, balik. Enggak, singa Pak, singa. Papa enggak lihat singa. Enggak, sini pulang. Enggak mau, singa Pak. Emang Papa enggak lihat singa? Enggak, aku tidak melihat singa. Aku melihat kandang singa. Lihat bagaimana fokus anak itu hanya kepada singa, sampai dia lupa singa itu ada dalam kandang. Itulah Elia. Itu juga kita. Tapi Bapak kita mengingatkan kita, jangan hanya fokus kepada ancamannya. Fokuslah kepada pemeliharaan Tuhan dari ancamannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Kami mohon kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk.